Opsi smartphone entry level kini semakin banyak, namun tidak membuat brand smartphone yang sudah lebih dikenal seperti Samsung jadi kurang kompetitif. Agar bisa memenangkan hati konsumen yang sedang mencari smartphone 1 jutaan, hadir Samsung Galaxy A07 dengan peningkatan fitur, sekaligus membawa nilai plus yang bahkan tidak dimiliki oleh sejumlah flagship terbaru. Dukungan pembaruan software jangka panjang. Ya, ketika membeli smartphone murah dengan harga 1 jutaan, bukan berarti masa pakainya jadi hanya sebentar. Tidak jarang konsumen membelinya baik sebagai smartphone cadangan maupun untuk para orang tua. Dengan kata lain, opsi yang bisa digunakan hingga jangka panjang tentu lebih diminati. Dan rasanya Samsung berhasil menargetkan segmen pasar tersebut lewat pilihan terbarunya. Tentu mengingat ini adalah opsi smartphone Samsung paling terjangkau sekaligus terbaru tahun ini, ada beberapa fitur yang mungkin belum dimiliki. Tetapi bisa jadi fitur pelengkap lainnya justru lebih cocok untuk kamu. Dan berikut adalah review Samsung Galaxy A07 selengkapnya. Bahasa desain Samsung Galaxy A07 sejatinya masih tergolong mirip dengan Galaxy A06 sebelumnya. Mulai dari dimensi, penggunaan desain key island untuk menandai peletakan tombol di sisi samping kanan bodi, hingga bodi belakang yang dibuat flat dengan aksen garis tertentu, sampai peletakan sensor kamera dan lampu kilat. Yang dibuat berbeda adalah desain modul kamera yang lebih segar, plus lebih kontras dalam beberapa opsi warna. Opsi warna bodi baru, hingga profilnya yang sedikit lebih tipis di 7,6 mm. Sejatinya, saya sangat suka dengan desain dan warna hijau pada Samsung Galaxy A07. Sayangnya, Samsung tidak memberikan lapisan anti-fingerprint coating khusus, sehingga permukaan bodi belakang benar-benar mudah terlihat kotor atau membekas sidik jari. Sehingga kalau kamu ingin menggunakan smartphone tanpa case, harus sering-sering mengelapnya supaya terus terlihat bersih dan stylish. Atau mungkin ambil opsi warna ungu yang sedikit lebih cerah, sehingga bisa lebih samar. Bodinya terasa cukup solid meski materialnya didominasi plastik, dan bobot 184 gram membuatnya masih nyaman dalam genggaman meski sedikit terasa bongsor berkat dimensi layar lega. Kabar baiknya, di dalam bodi Samsung Galaxy A07 disematkan mekanisme triple slot SIM plus sertifikasi IP54 yang membuatnya aman dari cipratan air hingga debu. Overall, desainnya terlihat cukup stylish di segmennya, masih pas ketika disandingkan dengan smartphone utama pada kelas lebih tinggi. Sisi depan Samsung Galaxy A07 didominasi oleh layar flat berukuran 6,7 inci yang sayangnya masih terlihat identik seperti pendahulunya. Artinya, kamera depan belum berjenis punch hole dan memiliki bezel cukup tebal terutama di sisi bawah. Untuk bagian ini, bukan kekurangan yang berarti bagi saya pribadi. Masih lumrah di segmen harganya. Aspek yang ditingkatkan adalah refresh rate yang kini mencapai 90 Hz. Tidak hanya bisa tampilkan visual lebih mulus, tetapi juga bersifat adaptif alias bisa turun ke 60 Hz saat konten statis, memberikan dampak positif terhadap konsumsi daya. Dan mengingat chipset sudah lebih kencang, gerakannya terasa konsisten mulus, tidak patah-patah. Panel layar Samsung Galaxy A07 tetap berjenis PLS LCD dalam resolusi HD+. Untuk poin resolusi, masih wajar di segmennya. Masih aman digunakan dalam jarak pandang normal dan agar tidak memberatkan kinerja chipset. Tetapi menurut saya, sudah waktunya Samsung meningkatkan kualitas panelnya. Karena sejumlah kompetitor sudah bisa hadirkan panel IPS dengan reproduksi warna lebih kaya dan lebih cerah. Bukan berarti layarnya jelek. Masih aman digunakan di luar ruangan walau mungkin agak sedikit sulit saat benar-benar terik, dengan sudut pandang yang tidak begitu lebar dan warna yang bakal terlihat sedikit lebih pucat, terutama kamu yang sudah terbiasa gunakan smartphone kelas menengah ke atas dan memutuskan untuk membeli Samsung Galaxy A07 sebagai smartphone kedua. Kalau sebelumnya hadir dengan dua lingkaran terpisah, kini kedua lingkaran tersebut berada di dalam satu rumah berwarna hitam. Ya, kamera Samsung Galaxy A07 dibekali sensor 50 MP ISOCELL JN1 di belakang, dipasangkan dengan depth sensor 2 MP. Sementara di depan, disematkan kamera selfie beresolusi 8 MP.
Dan bisa ditebak, kualitasnya terbilang sekadar oke saja, layaknya smartphone 1 jutaan kecil pada umumnya. Ketika digunakan di luar ruangan dengan pencahayaan yang melimpah, Samsung Galaxy A07 bisa hasilkan foto cukup vibran, dengan detail cukup baik, asalkan pencahayaan tidak terlalu ekstrim, karena dynamic range yang terbatas bisa membuatnya terlalu terang atau overexposure. Mode potretnya juga bisa dimanfaatkan untuk membuat subjek utama lebih dominan, walaupun separasi dengan latar lagi-lagi, sekadar oke saja. Mengingat dimensi sensor utama sebatas 1/2,76 inci, kualitas kamera saat pencahayaan berkurang bakal langsung terlihat berbeda, yakni lebih soft dengan noise yang mulai muncul. Disediakan mode malam untuk membuat hasil tangkapan gambar sedikit lebih baik. Dan menyoal mode kamera, sejatinya Samsung berikan mode cukup komplit untuk eksplorasi lebih jauh, termasuk mode makanan, hyperlapse, sampai mode profesional. Bagaimana dengan perekaman videonya? Baik kamera depan maupun kamera belakang Samsung Galaxy A07 mampu merekam video hingga resolusi 1080p 30 fps. Tidak ada stabilisasi sama sekali, sehingga baiknya tidak bergerak begitu banyak saat perekaman berlangsung. Footage-nya sendiri sudah oke di kelasnya, dengan setup 2 mikrofon yang bisa tangkap suara cukup baik. Sayangnya, Samsung Galaxy A07 belum dilengkapi dengan sensor NFC maupun setup speaker stereo, meski volume speaker mononya sudah cukup untuk sekedar memutar video sesekali. Selama penggunaan, kurang lebih hanya 2 poin tersebut yang saya rasakan sebagai kekurangan, selain absennya giroskop yang tak begitu berdampak bagi saya untuk absen di sebuah smartphone kelas entry. Selebihnya, banyak nilai positif yang ditawarkan. Pertama, Samsung Galaxy A07 hadir dengan One UI 7, bukan lagi versi Core yang lebih minim fitur, berbasis Android 15. Nggak cuma 1-2, Samsung janjikan hingga 6 kali pembaruan versi OS alias bisa sampai Android 21, membuat dukungan software Samsung Galaxy A07 bahkan lebih superior dibandingkan beberapa flagship rilisan 2025. Kedua, Samsung Galaxy A07 punya fitur keamanan yang tergolong komplit. Selain sensor sidik jari yang berada di samping kanan bodi, smartphone ini juga turut hadir membawa Samsung Knox, fitur keamanan berbasis hardware yang bisa menjamin data pribadi tersimpan lebih aman. Opsi Secure Folder untuk menyimpan data pribadi juga tersedia. Dan yang paling saya suka adalah hadirnya Auto Blogger. Sesuai namanya, fitur ini bisa mengamankan smartphone dari aplikasi-aplikasi yang mencurigakan, termasuk yang diterima dari luar Play Store, membuat Samsung Galaxy A07 lebih pas digunakan oleh orang tua agar terbebas dari jebakan aplikasi undangan pernikahan dan lainnya yang terkadang sulit untuk dibedakan. Fitur esensial lainnya seperti jack audio 3,5 mm hingga radio FM dengan sambungan earphone kabel tetap tersedia. Dan seperti yang sudah disinggung sebelumnya, Samsung Galaxy A07 dibekali mikrofon ganda, tentunya bisa meningkatkan kualitas suara ketika sedang bertelepon, nilai plus yang belum tentu bisa ditemukan di segmennya. Ini merupakan aspek dengan peningkatan paling signifikan, membuat Samsung Galaxy A07 terasa lebih menyenangkan dan gegas saat digunakan. Memberikan upgrade yang cukup jauh, smartphone Samsung paling murah satu ini sudah dibekali chip Helio G99 octa-core 6 nanometer yang tentu lebih kencang. Namun tidak hanya itu, jenis penyimpanannya pun bukan eMMC, melainkan sudah UFS 2.2. Keduanya tentu mampu berikan performa lebih mulus baik ketika akses aplikasi hingga multitasking. Membuat varian 4+64GB yang saya ulas tidak begitu terasa menjengkelkan ketika dioperasikan. Kalau sekedar digunakan sebagai smartphone cadangan atau kedua dan hanya digunakan untuk berkomunikasi, masih aman. Namun, saya lebih menyarankan untuk setidaknya membeli varian dengan memori 6+128GB agar lebih aman untuk penggunaan jangka panjang. Terutama untuk pengguna seperti orang tua yang kini sudah mulai aktif berkomunikasi di WhatsApp, tergabung dalam lebih dari satu grup, dan saling berbagi file foto maupun video, sehingga tidak perlu terlalu rutin menghapus atau backup media. Performa gaming Samsung Galaxy A07 juga tergolong cukup baik. Bisa jalankan banyak judul game populer secara mulus, asalkan tidak pakai setting grafis terlalu tinggi. Overall, untuk harga dan kelengkapan fitur yang ditawarkan,
performa Samsung Galaxy A07 terasa memuaskan. Hanya saja mungkin kurang optimal bila membeli varian dengan memori terkecil untuk digunakan dalam masa lebih lama. Terutama ketika versi Android baru nantinya semakin berat, begitu pula aplikasi-aplikasi ke depannya. Selain dimensinya yang kurang lebih masih sama, kapasitas baterai Samsung Galaxy A07 juga tidak ditingkatkan dari generasi sebelumnya. Namun begitu, daya tahannya terasa lebih awet, tidak lain karena penggunaan chip yang lebih efisien daya, sekaligus lebih kencang. Membuatnya bisa menyala lebih lama saat digunakan maupun standby. Untuk smartphone sekunder, Samsung Galaxy A07 dengan mudah sanggup digunakan sampai 2 hari penuh pemakaian dan tetap lebih dari seharian penuh ketika digunakan lebih intensif. Tentunya juga bisa lebih awet ketika mengaktifkan mode hemat daya. Dengan kata lain, tidak kalah oke dibandingkan sejumlah kompetitor yang mungkin di atas kertas tawarkan kapasitas daya lebih lega. Untuk mengisi daya, hadir dukungan fast charging 25 watt. Sejatinya, Samsung Indonesia sediakan charger ke dalam paket penjualan Samsung Galaxy A07. Namun sejumlah toko di e-commerce turut menjualnya dalam opsi tanpa charger, demi harga lebih terjangkau, pas untuk orang seperti saya yang sudah punya charger sendiri. Mengisi dari 0 hingga 50% membutuhkan waktu 30 menit. Sementara untuk mencapai 100% butuh waktu sekitar 80 menit. Samsung berhasil meningkatkan kualitas smartphone paling terjangkaunya lewat kehadiran Samsung Galaxy A07 dengan performa yang lebih kencang hingga dukungan software yang benar-benar prima. Hadir dalam harga sangat terjangkau, bahkan mulai dari 1,2 jutaan rupiah di e-commerce dengan diskon platform. Namun ada baiknya, kamu menentukan pilihan memori secara bijak. Opsi 4+64GB pas untuk sekadar smartphone cadangan tanpa aplikasi berat atau banyak aplikasi kirim pesan. Sementara untuk penggunaan lebih nyaman, opsi 6+128GB tentu bakal lebih pas, dengan harga yang masih relatif terjangkau. Sementara varian tertinggi 8+256GB sudah mencapai 2 jutaan rupiah, dan pada segmen harga tersebut, ada opsi lainnya dengan keandalan lain termasuk layar, kamera, hingga keberadaan sensor NFC.